Hutan lindung yang oleh warga disebut Alas Sakopel berada di Dusun Jatirejo, Desa Duren, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Nganjuk memiliki cerita tersendiri. Pasalnya, hutan yang banyak didominasi pohon langka dari berbagai vegetasi ini berbeda dari hutan lindung pada umumnya. Luasnya tidak lebih dari 6 hektar, sedangkan hutan lindung yang selama ini ada luasnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan hektar. Penetapan Alas Sakopel sebagai hutan lindung ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Tentu saja, ada hal mistis yang belum berhasil disingkap dari Alas Sakopel ini. Mengapa Belanda begitu bernafsu untuk menetapkan Alas Sakopel menjadi hutan lindung? Berikut hasil penelusuran Nganjuk TV bersama petugas perhutani KPH Nganjuk, Susilo. Pak Sus, kenapa lahan hanya dengan luas 4-6 hektar kok ditetapkan sebagai hutan lindung, Pak Sus? Nah, kalau di dalam perhutani memang kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung karena vegetasinya bervariasi ya, bervariasi dalam artian nanti bisa untuk berkembang biaknya satwa, terus tanaman-tanaman yang lain, dan apa itu pohonnya dibiarkan biar besar-besar karena untuk selain satwa bisa untuk penghasil oksigen yang bagus, bisa untuk penahan air yang sangat bagus juga. Ini sejak kapan Pak Sus ditetapkan sebagai hutan lindung? Ini ditetapkan sejak inventarisasi hutan di era zaman koloni. Ini sama Belanda memang akhirnya ditetapkan sebagai hutan lindung, berfungsi sebagai seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bedanya dengan LDTI apa Pak? Bedanya dengan LDTI itu lapangan dengan tujuan istimewa. Lapangan dengan tujuan istimewa itu bisa untuk wisata, bisa untuk apa itu yang lainnya. Tapi kalau ini lindung, itu harus benar-benar dilindungi. Jangan sampai hutan lindung itu nanti dirusak. Harus tetap lestari agar bisa untuk menjaga kehidupan semua yang ada di sekitar sini. Baik satwa, manusia maupun tumbuhan harus hidup berdampingan. Pohon-pohon yang ada di sini ini perkiraan sudah berumur berapa tahun, Pak? Kalau umur ini yang jelas sudah lama banget ya, lama banget dalam artian tua. Tapi kalau memang ingin tahu untuk tahun tanamnya kita tidak tahu ya. Kita harus ada salah satu yang dimatikan untuk mengetahui usianya karena usia kayu itu berdasarkan lingkar tahun. Itu perkiraan kalau melihat pohonnya seperti ini bisa ratusan tahun? Ratusan. Jelas ratusan, karena pohon ini tumbuhnya sangat lambat ya, sangat lambat, dan ini tinggal pembesaran untuk ketinggiannya mungkin ini udah maksimal, ini sampai ada yang 40-50 meter ya. Ini oleh perhutani kenapa tidak ditebang? Oh, karena hutan lindung itu tidak boleh ditebang, sampai menebang nanti itu jadi masalah. Ini ada pohon-pohon langkanya Pak Sus? Yang jelas untuk pohon langka di sini sangat banyak, tapi ini perlu ditambah lagi ya, pohon-pohon yang langka agar nanti untuk pengembangan pendidikan itu bisa mengetahui bagaimana kita menjelaskan kepada generasi-generasi pohon-pohon langka seperti kleco, terus kepel, gayam itu mungkin bisa ditambah di sini biar lebih asri lah. Pak Sus, biasanya Belanda dulu menetapkan sebagai kawasan hutan lindung itu luasannya bisa sampai 50 hektar sampai ratusan hektar, tapi di sini hanya 4-6 hektar. Nah, kan terlalu kecil. Iya. Bedanya apa Pak Sus? Kalau apa ya? Kalau Belanda itu menetapkan hutan lindung yang jelas di sini vegetasinya sangat potensinya sangat memungkinkan untuk dijadikan apa itu hutan lindung karena kandungan mungkin ya, kita bukan kandungan ya, tapi untuk fungsi sumber air, untuk pengembangan satwa oleh Belanda itu sudah diperhitungkan betul. Jadi tidak sembarangan menetapkan hutan lindung.
Yang pasti, Alas Sakopel ini dikenal oleh warga sebagai hutan paling angker sehingga tidak banyak orang yang berani masuk ke dalamnya. Entah apa penyebabnya, kondisi hutan sangat lebat, pepohonan menjulang tinggi, dipenuhi daun-daun lebat. Diperkirakan pepohonan sudah berumur ratusan tahun, sudah ada sejak zaman Mataram Islam. Nah, kalau ini pohon ini apa ya, kita juga belum mengetahui ya. Sepertinya kayak siwil kotil ya, tapi ini bukan siwil kotil karena seratnya beda dengan siwil kotil ya. Nah, siwil kotil ini siwil kotil ini, atau dikategorikan munung. Kalau munung bagus ini, yang itu pohonnya besar banget itu. Berarti termasuk tanaman langka. Kalau munung sudah mendekati langka ya, mendekati langka. Ini dan ini pohonnya kan juga beda ya, dua ini sama-sama besar, karena juga besar. Jadi potensinya wah luar biasa, dan ketinggiannya bahkan hampir 50 meter ini. Ini jelas hampir 50 meter. Nah, ini dari sini aja pohonnya itu sudah beda-beda ini. Ini juga beda, wah top, markotop lah kalau ini. Vegetasinya apa saja? Ini yang jelas kalau hutan lindung itu kita tidak hafal, walaupun saya tidak hafal jenis-jenisnya karena jenis tanaman sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali di sini, bervariasi dan pohonnya wah top lah. Sip. Berarti perlu mendatangkan seorang ahli untuk mengetahui jenis-jenis pohon. Ya, jadi nanti kita perlu mendatangkan istilahnya ahli atau kita mempelajari buku yang ada jenis-jenis, ciri-ciri daun, ciri-ciri seratnya nanti kayak apa itu kita nanti bisa mengetahui jenis-jenis pohonnya. Atau sekitar warga sini mungkin nama daerah dan nama nasional berbeda. Jadi kayak term besi, di sini term besi, di Jawa Tengah meh. Nah, itu harus ada perpaduan persamaan bahasa Latinnya. Mistisnya lagi, tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon sehingga kondisinya utuh dan teduh. Melihat hutan lindung ini, komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk berusaha untuk merawatnya dengan menambah vegetasi tanaman penyangga sumber mata air dan penghasil oksigen. Bersama anggota komunitas, secara rutin menanam di sela-sela lahan yang masih rumpang. Pas ini aja, yes, pas. Terus sini ya? Ya. Cukup Mas? Ya, cukup. Cukup? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ringin wali. Ini kategori ringin yang langka. Bedanya dengan ringin biasa, kalau ringin wali itu ini tulangnya ada di atas. Ini tulangnya ada di atas. Kalau ringin biasa seperti spray itu di bawah. Ini tidak ada. Nah, ini
makanya kita tanam. Oke. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.